Yuk kita lihat ya dari IHSG hari ini. Aku sempat ngobrol dengan beberapa dari fund manager, beberapa investor juga. Mereka bilang, wah marketnya kayak gini banget ya. Tapi yang menarik sebenarnya untuk trader itu selalu ada peluang gitu. Dan buat investor sih mungkin belum naik sahamnya. Sebenarnya banyak yang udah naik sih, kayak Access, BSDE gitu. Iya, udah banyak yang naik sih. Dan untuk investor, sekarang lagi ada banyak peluang, beberapa lah, nggak banyak lah. Masih ada beberapa peluang untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau ada yang bilang marketnya susah ya gitu, sebenarnya tergantung dari mana kita memandang sih. Buat aku sih ngelihat market saat ini masih ada peluang aja. Buktinya beberapa hari kemarin market turun ya, Japfa naik, terus beberapa hari sebelumnya properti naik gitu. Jadi tetap ada yang gerak lah ya. Lagi di mana? Lagi di kamar. Tuh, mau lihat kasur saya. Baik. Aku langsung kasih lihat chart aku. Agak jauh nih dari laptopnya. Semoga kelihatan. Ceng. Ya. Nggak usah salfok sama reflection di atasnya ya. Oke. Ya, aku langsung aja. IHSG. Ini bentuknya apa? Head and Shoulders ya. Dan kalau kita perhatikan saat ini dia turun lagi. Head and Shoulders targetnya tuh seperti yang dikotakin di sini. Ini tim M-Trade yang gambar ya. Jadi arahnya bisa sampai menuju ke 6562. Sampai area ini 6562 di sini. Nah, di area 6562 ini area yang sebenarnya krusial karena ini merupakan bottom yang terjadi selama 2 kali. Nih, jadi lucu banget ya, berkali-kali aku bergulat dengan mouseku dan lupa kalau laptopku touchscreen. Oke, jadi di sini nih, ini sekitaran bulan Januari 2023 ini bottom, IHSG sekitaran 6.500-an. Terus kemudian di sini, ini terjadi lagi Maret 6.500-an. Dan kalau terjadi sampai kayak gini, 2 kali kayak gini, ini peluang yang sangat bagus sekali. Saham-saham perbankan tuh lagi di area support biasanya. Nah, sekarang kita lihat posisinya sekarang belum di area 6.500-an. The worst scenario di area tersebut. Turun di bawah itu susah ya. Dan kalau diperhatikan bisa jadi dia ketahan cuman di sini di 6650-an. 6650 tuh garis putus-putus ini di sini. Jadi low-nya selama 2 hari terakhir ini. Dia bisa mantul di situ, atau kalau misalkan turun lagi mentok sekitaran 6.500-an. Dan nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nah, kita sekarang lihat big banks dulu. Yang bikin turun biasanya saham-saham berkapitalisasi besar tuh antara big banks atau saham sektor teknologi ya. Jadi aku nggak usah bolak-balik kamera karena kalian bisa lihat aku di sini. Keren kan ya? Oke, aku benerin dulu deh, ini ngadep ke kanan dikit biar kalian bisa lihat aku juga tuh. Oke. Sekarang aku bahas BCA. BCA ini dia kalau buat trading jangka pendek, ya dia bentar lagi dia turun kena area supportnya di sini jika breakdown. Cut loss nggak sih ini BCA, cut loss atau hold aja? Terserah mau cut loss atau mau hold sih BCA ini terserah aja. Tapi kalau buat trader pemula ya BCA, misal kalian nggak mau cut loss pun nggak apa-apa. Aku akan tarik satu garis buat BCA di sini. Sabar ya. Jadi trader pemula kalau nggak siap cut loss sampai nyangkut-nyangkut di saham ini nggak apa-apa. The worst scenario dia turun sampai ke 8550 dan ini akan jadi kesempatan yang bagus banget di sini nih buat para newbie atau yang belum punya saham BCA ini untuk masuk gitu. Tracking chartnya pakai apa? Ini aku pakai trading view, cuma kalian kalau mau pakai dari sekuritas ada juga, dan kalau dari M-Trade kita ada trading view untuk data Indonesia. Kalau kalian beli trading view sendiri itu data Indonesia mesti bayar lagi dan mahal 8 jutaan. Tapi kalian kalau masuk ke M-Trade udah dapat tuh trading view gratis datanya. Dari sekuritas sih ada, tapi aku seneng pakai trading view tuh karena memang iya namanya juga dia fitur software khusus untuk trading gitu. Nah, jadi BCA kalau sampai dia turun lagi sampai ke 8550 pun itu masih oke gitu. Oke. Chart kehalang komen, ya sudahlah mau gimana.
Namanya juga di IG gitu. Kalau mau jelas di morning briefing. Ya di Mtrade ada tuh chart benar-benar. Kalau di Mtrade chartnya ngelihatnya di sini nih. Di menu analysis mesti masuk sini dulu, terus klik di sini sebelah kanan ini. Ini ada chartnya. Jadi analysis chart. Nah ini menu analisis untuk member VIP. Dan kemudian kita mau lihat saham yang lain yang juga hari ini tuh lagi turun. Tadi kita di Mtrade kita ada kasih tahu di Mfast juga bahwa nggak usah takut, BNI turun, ini udah breakdown support, dia mau ke 85 juga nggak apa-apa. Trading ini sebenarnya ya kita kan untuk trading pakai aturan ada stop loss gitu ya. Tapi kalau kamu nyangkut kamu nggak stop loss nggak apa-apa. Khusus BCA, BNI. Tapi yang lain jangan. Ya, yang lain jangan. Jadi kalau misalkan kamu nggak stop loss sampai dia jatuh dalam, ini tetap bisa balik naik. Tergantung juga sebenarnya, saya ngomong kayak gini ini mesti hati-hati juga. Tergantung apa? Tergantung dari jumlah saham yang kamu miliki, berapa persen dari portfolio. Kalau masih dikit-dikit mah mau masuk lagi di bawah boleh. Cuman ilmu kayak gini hanya untuk saham-saham tertentu aja, nggak bisa semua saham diperlakukan seperti itu, bisa bahaya banget gitu. Ya, dan kita mesti ngelihat total saham ini dari portfolio berapa. Oke, ada yang bercandaan kayak gini. Misalkan punya saham BBNI, saya punya BBNI 90% dari portfolio. Masih boleh beli nggak? Masih boleh beli lagi nggak? Average down. Biasanya saya akan jawab, kalau kamu baru punya dikit, ya baru punya 5%, 10%, mau nambah lagi sampai 20 sampai 30%, itu perusahaan yang bagus boleh gitu. Terus dia bilang, aku udah punya 90% bahkan 100% dari total portfolio, cuman isinya itu doang gitu. Oke, kalau gitu biar jadi 20% gimana? Saya tambah modalnya. Oh, ada yang begitu. Tapi anyway, jangan diikuti, just kidding aja, bercandaan aja. Cuman kalau memang mau nambah modal, selama itu uang dingin dan kamu rela, uang itu kena fluktuasi, ya nggak masalah gitu. Anyway, aku akan lanjutin dengan saham yang lainnya. Bank Mandiri. Cantik banget. Kalau gelap-gelapan cantik ya, karena jerawatnya jadi nggak kelihatan. Bank Mandiri dia bakalan turun sih. Dia bakalan turun sampai 48,70. Ini saham-saham gede, perbankan gede masih bisa turun beberapa hari ini. Sentimennya apa? Sebenarnya nggak ada sentimen yang signifikan gimana, tapi kemarin itu sentimen ransomware BSI ini sempat menjadi salah satu concern di sektor perbankan gitu memang. Jadi banyak yang takut kalau nanti itu terjadi di bank yang lain gitu. Tapi sebenarnya itu sentimen jangka pendek aja yang semestinya tidak mempengaruhi fundamental perusahaan. Saya percaya banget perbankan di Indonesia dan BSI sendiri tuh udah aware dengan adanya kejadian itu, pasti mereka meningkatkan sistem keamanannya gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir yang gimana. Oke. Berhubung udah aku bahas juga, yuk kita bahas BRIS. BRIS ini fundamentally Oke, sebenarnya chartnya kemarin juga cukup bagus. Nah, ini efek dari berita ransomware kemarin ini langsung jadi double tops. Nah, kita jadi cut loss nih. Cut lossnya 2,8 sampai 6% buat trader. Dan hari ini jadi ARB. Ya, ini masih sentimen dari ransomware tersebut. Yang dikhawatirkan apa sih sebenarnya? Kan itu udah teratasi, error-error di sistemnya udah teratasi. Oh, dimintain tebusan, takut datanya tersebar. Oh, ada lagi yang takut kalau terjadi rush money di sini. Kita lihat aja perkembangannya gimana. Aku sih nggak mau terlalu banyak berspekulasi gimana ya. Sebagai seorang investor dan trader, kita tuh pakai data. Kalau investor kita pakai fundamental, selalu pakai fundamental. Jika terjadi hal seperti ini, selama fundamental perusahaan bagus, maka hal-hal jangka pendek seperti ini justru akan mendiskon valuasi. Justru jadi kesempatan buat long term investor untuk masuk dengan valuasi yang lebih murah gitu. Tapi buat trader, mau nggak mau harus cut loss dulu, karena trader itu fokusnya harga saham. Nggak peduli mau fundamental bagus atau gimana, kalau harga saham turun ya keluar dulu. Kenapa? Karena sebagai seorang trader itu butuh yang namanya perputaran duit ya. Jadi butuh duitnya tuh muter terus gitu. Jadi nggak bisa diem lama gitu, beda sama investor. Ya, jadi anyway,
Itu bedanya. Ini breeze, kalau ditanya jangka pendek gimana, ngelihat pattern kayak gini, dia bisa turun sampai 1510 dan 1470. Bagus nggak bagus sebenarnya tergantung dari mana memandangnya. Long term investor justru melihat ini sebagai kesempatan atau peluang. Untuk trader, stay away dulu. Ya, jadi jangan nangkap pisau jatuh. Oke, terus saya mau jadi yang mana dong, investor atau trader? Kalau kamu masih nggak tahu kenapa kamu mau investasi jangka panjang di saham ini, ya jangan. Kalau kamu masih nggak tahu kenapa kamu beli saham ini untuk trading, jangan. Hal terpenting yang kamu mesti tahu ketika kamu membeli sebuah saham, baik itu untuk long term atau mid term or short term, adalah alasannya, the big why. Maka dari itu belakangan ini saya lebih banyak menyuarakan untuk belajar di Super Trader dan MVest. Kenapa? Karena dua hal ini membangun fondasi. Yang pertama membangun fondasi investasi, yang kedua membangun fondasi kalau kamu mau trading. Nah, M-Trade ini sebenarnya pelengkapnya Super Trader. Cuman gara-gara udah pandemi kelamaan waktu itu, nggak ngajar workshop, nggak seminar, ya udah M-Trade aja gitu. But anyway, setelah saya pikir-pikir, member M-Trade yang berhasil tuh yang mereka benar-benar paham secara paham secara dasar teori, bukan teori ya, strategi trading saya gitu. Anyway, aku lanjut lagi ya. Aduh, jatuh nih, laptop ini mesti diganjel karena ini surface di belakangnya tuh dia kayak ada cagaknya gitu loh kalau orang Jawa bilang. Oke, sekarang aku mau review saham-saham metals lagi turun. Sebentar ya. Sabar. Looking for something. MDKA. MDKA ini kenapa dia turun? Ya, aku bahas technically dulu. Technically dia masih akan bisa turun, jadi jangan nangkep pisau jatuh dulu. MDKA ini, sebentar ya, dia bisa turun sampai ke sini. Jangka pendek 2990, bahkan bisa jatuh lebih agak-agak dalam lagi. Cuman aku ngelihat MDKA ini perusahaan yang fundamentalnya bagus. Dan kebetulan sektor metal, sektor komoditas juga batu bara ini memang lagi pada turun. MDKA ada sesuatu, cuman saya baru konfirmasi dan baru bisa cerita besok gitu. Jadi saya mau kasih tahu besok. Semoga di morning briefing M-Trade besok udah bisa, karena saya nggak berani dulu ngomong di depan teman-teman semua kalau belum saya konfirmasi gitu ya. Jadi ya nanti emitennya bisa marah nanti. But I have to confirm. Jadi kenapa dia turun tuh ini ngegibah saham gitu. Besok saya akan ceritain gitu sih. Jadi kita kalau lagi ngebahas fundamental, the why, kenapa saham naik turun, itu sebenarnya kita lagi ngegibahin emiten. Kalau kita belajar technical tuh nggak peduli kenapa naik turun. Pokoknya kapan saya beli, kapan saya jual, kapan dia akan naik, kapan dia turun, saya harus keluar. Jadi pertama kali saya masuk dalam trading saham, bener saya awalnya tuh trader aja, belum investing. Baru setelah itu belakangan 2008 mulai investing gitu. Jadi ketika saya masuk ke trading saham, awalnya aku tuh cuman chart doang. Dulu swing trading, terus kemudian seiring berjalannya waktu setelah saya investing, saya menemukan gaya trading yang lain lagi. Jadi swing trading, investing, terus belajar yang namanya super trader itu. Ternyata trading itu bukan cuma nge-swing aja. Oke, kita lanjut lagi yang lain ya. Jadi nggak cuma MDKA sebenarnya. Untuk emiten metals yang lain, ini contohnya kayak Inco ini dia habis bagi dividen. Bentar ya. Kok nggak mau digedein. Ya, dia udah turun dikit. Pas di support, kita lagi watch aja, belum beli. Kalau candlenya kayak gini, ini belum beli. Terus kita lagi liatin lagi emiten yang lain dari sektor metals juga. Wah, ini jangan nih. Kenapa? Ini pattern yang bener-bener pisau itu lagi jatuh. Nah, aku ajarin kalian untuk baca chart dikit nih ya. Jadi, kalian bisa lihat di chart aku ini indikator tuh dikit banget gitu.
Jadi semakin kita paham tentang prinsip dari chart ini gimana, semakin dikit indikator yang kita pakai gitu ya. Jadi perhatikan di sini, gampang banget aku ngelihatnya. Ini kalau masih teman-teman pemula aku harus gambar, tapi nanti kalau udah tiap hari lihat chart, udah jadi coach M-Trade atau member M-Trade deh, nggak usah jadi coach deh, nanti semua ngelamar jadi coach semua. Ini gampang banget dilihatnya. Nah ini kita kan tarik garis dapat ya, dia kena kan high-nya di sini 1, 2, 3. Nah terus kalau kita tarik garis di sini ada satu kali dia jatuh, dia nggak kena nih atapnya jatuh nih, runtuh nih, gunungnya lebih rendah. Nah ini artinya sebenarnya trennya tuh udah melemah banget. Nah kayak gini kan, terus kemudian ketemu lagi, ini ada gunung kecil-kecil lagi, ini makin nggak kena. Ini sebenarnya tren turunnya tuh semakin parah nih, dia tren turunnya semakin parah. Nah ini kayak gini nih artinya, apalagi terjadi breakdown di sini, ini artinya dia akan makin jatuh gitu, makin jatuh. Jadi sabar dulu, wait and see dulu. Kalaupun dia naik, biasanya naiknya tuh pantulannya sifatnya sangat pendek sekali, jangka pendek banget. Ini seller lebih banyak daripada buyer, jadi aku wait and see dulu. Oke ya, jadi kita wait and see dulu di sini. Jarang pakai MACD dan stokastik ya. Kita kalau di sistem yang otomatiknya MACD dan stokastik tuh dipakai. Tapi kalau yang aku analisis baca chart sendiri tuh aku lebih suka kayak gini. Karena kebanyakan indikator justru malah bikin kita bingung. Karena kadang-kadang indikator yang satu dengan indikator yang lain tuh bisa maknanya tuh bertolak belakang. Kalau buat pemula dulu aku bingung banget, parah. Jadi misalkan lagi breakout, tapi ternyata stokastiknya atau MACD-nya tuh malah dead cross, atau malah udah bukan dead cross sih, malah ketinggian di level yang tinggi banget. Oh katanya kalau di atas 80 stokastiknya atau MACD-nya tuh ketinggian, jangan masuk. Padahal kalau setiap breakout pasti di atas 70, di atas 80 gitu. Jadi nggak usah dipasang banyak-banyak. Dan itu ada dijelasin semua di workshop Super Trader tuh, satu kesatuan semuanya. Oke, aku mau bahas saham. Sorry ya sebentar yang request saham, ntar dulu aku mau bahas saham yang aku pengen bahas dulu. Oke, jadi sebenarnya IG Live ini tidak hanya menyenangkanmu, tapi juga menyenangkanku, karena aku mau bahas apa yang aku mau bahas. Kok gendut ya? Indofood. Aku mau bahas Indofood. Aku mau bahas apa yang bikin aku senang dulu nih. Karena dia naik dong. Kenapa? Karena dia naik dong. Karena saya cuan dong. Saya ada invest ini sih. Dan ini patternnya bagus, Indofood nggak lama lagi dia akan balik ke 7.000 ya. M-Trade ada masuk buat trading juga, tapi buat investing sih ini aku juga punya. Meskipun dia sebenarnya dalam perusahaan ini tuh dia ada perusahaan yang siklikal juga, yaitu perusahaan sawit ya. Jadi anak usahanya dia, terus ada gandum juga gitu, itu cyclical. Biasanya kalau cyclical aku kan nggak suka tuh buat long term investment, tapi karena kemarin waktu aku masuknya bareng investors sih, itu murah banget gitu. Jadi ya udah nyicil terus hold aja. Bahkan jauh sebelum investors mah untung langsung. Sedangkan aku waktu beli di 2021 sempat kena turunan juga lumayan. 2022 apa ya, lupa. Oke, terus Gan gua DM ya oke. Baik banget, bis mau sharing terus. Terima kasih kalian yang udah nonton juga tiap hari. Oke, terus aku mau bahas random stocks. Ini yang M-Trade tadi beli. Intiland Development, kita mulai ngelihat saham-saham properti itu bukan yang big cap aja, tapi yang second liner itu, bahkan third liner itu udah mulai jalan gitu. Dan ini Intiland Development nih naik beberapa hari dengan volume transaksi tinggi. Memang ada tanda-tanda dia akan naik lebih kencang. Cuman ini kita buat jangka pendek aja dulu, dan yang ini bukan untuk bukan untuk trader pemula gitu ya. Jadi ngikutin real time-nya M-Trade aja. Oke, terus BNGA ini teman-teman boleh perhatikan di sini. Ini breakout lagi dari sideways-nya, dan memang BNGA ini termasuk perusahaan yang bagus banget fundamentalnya. Ada di info juga di Mvest. Kita lagi rombak-rombak, kita lagi belakang layar, kita lagi ngecekin lagi portfolionya Mvest. Maksudnya recommendation untuk Mvest ini kita ada mau kurang-kurangin beberapa sahamnya.
Loh kalau dikurangin gimana dong yang kemarin udah beli? Loh justru nggak apa-apa, kalau udah beli mah dari kemarin-kemarin udah dapat harga murah gitu loh. Maksud saya yang udah naik lumayan ketinggian tuh kita udah mulai akan remove atau kurangin porsinya gitu, supaya yang baru masuk tuh mereka nggak masuk ke situ. Tapi kalau yang udah punya kemarin-kemarin kan udah punya modal bawah, ya udah cuan lah gitu. Oke. Effendi Liu Chunwan, pening lihat foto sendiri kayak badut fotonya. Emang fotonya kayak apa sih? Coba kasih tahu aku deh. Dia M Suga, perbankan jangka panjang better BCA atau BMRI sama aja. Bagus semua. Yang membedakan satu BUMN, satu swasta. BRIS udah dibahas tadi di awal. Selagi suku bunga tinggi, properti belum rekom. Wah, ini dia nih. Jadi gini, kalau aku sendiri ya memperhatikan sentimen-sentimen makro, aku memperhatikan banyak hal. Cuman pengambilan keputusan aku bukan berdasarkan sentimen-sentimen tersebut. Karena kadang-kadang dalam tanda kutip itu nipu, mungkin bahasa lebih enaknya adalah bias. Dan pasar saham itu forward looking, jadi kadang keadaan saat ini belum bagus, tapi beberapa investor besar mereka tuh sudah melihat ke depan tuh bakalan gimana, jadi mereka punya duit banyak ya mereka masuk duluan. Ya buktinya BSDE, perhatikan di sini BSDE dan kawan-kawannya tuh itu udah naik gitu. Jadi kalau misalkan kita fokusnya pada sentimen-sentimen kayak gitu terus, kita bisa terjebak salah mengambil keputusan, karena ya kok bisa tahu dari pengalaman. Nah, salah mengambil keputusan baik beli maupun jual gitu. Yang paling nggak nipu itu sebenarnya chart, dan chart ini bisa dilihat itu bukan cuma chart harga sebenarnya, tapi kita bisa juga lihat chart valuasi ya. Jadi kita bisa ngelihat chart valuasi. Nih, ini BSDE. Dia dari level bottomnya tuh udah naik sekitaran 30-34%. Nah, kalau kita cuman patokannya dari makro aja ya, jadi ini suku bunga masih bakalan naik, properti nggak bakalan bagus nih gitu. Emang sih aku mengakui, benar, I admit bahwa sektor properti di pasar real itu memang masih susah ya, masih susah. Udah mulai gerak, tapi orang-orang yang cari itu benar-benar yang harga yang BU banget gitu. Cuman yang aneh ya pasar sahamnya gerak. Kenapa? Ya karena big fund-nya udah melihat ke depan, forward looking. Harapannya kalau aku ngobrol dengan banyak teman-teman dari fund manager sih, ngelihatnya tuh semester 2. Dulu ngelihatnya bulan April, harapannya Maret udah selesai nih naikin suku bunganya. Ternyata masih dinaikin sampai bulan Mei, Juni. Nah nanti jadi harapannya semester 2 tuh market bakalan membaik. Jadi kalau ditanya sell on May and go away apakah akan terjadi, orang baru mau membaik masa terjadi sell on May and go away gitu. Jadi definisi sell on May and go away, kalau kalian ngikutin aku tiap hari, aku ada bahas terus nih. Sell on May and go away itu bukan soal bulan Mei-nya, bukan hanya soal bulan Mei-nya aja, tapi ini serangkaian siklus dalam setengah tahun dari Mei sampai bulan Oktober ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dalam 6 bulan ini biasanya pasar saham tuh turun dan mencapai level terendahnya tuh di Oktober gitu. Jadi ada zigzag kayak gini. Dan secara statistik yang paling banyak turun tuh di bulan Agustus. Kalau Oktober, ini September Oktober tuh kadang udah di bottom, terjadi reversal. Nah, jadi kalau ditanya apakah akan terjadi lagi siklus seperti itu di Mei sampai Oktober turun, aku definisikan sell on Mei itu kayak gitu ya. Jadi bukan cuma bulan Mei-nya aja. Nah, apakah dari Mei sampai Oktober ini akan turun? Belum tentu. Karena sentimennya justru mulai membaik. Jika The Fed nggak naikin suku bunga atau malah berpotensi untuk menahan, barangkali menurunkan mungkin. Kenapa kok saya bisa bilang The Fed berpotensi barangkali mau menurunkan suku bunga? Karena ekonomi di Amerika tuh benar-benar parah banget. Ekonominya tuh benar-benar parah banget, dan saya nggak tahu kalian ada yang jalan ke sana atau enggak, tapi update dari beberapa teman tuh kayak kejahatan di sana tuh udah mulai meningkat, shooting, terus gelandangan, orang-orang stres kayak gitu. Aku nggak tahu sih, bisa diupdate di sini. Hafid Zulazka, cuan on 20 Mei sayangnya hari Sabtu deh gitu. Jadi selama 4 tahun ya, bener 4-5 tahun terakhir pas saya ulang tahun tuh saham tuh selalu naik, IHSG selalu hijau gitu. Bahkan sempat di tahun kapan ya, 2020 apa ya, kita lihat ya.
Aduh, kurang kerjaan banget nih aku nih, mau membuktikan sesuatu. Mari kita lihat. Saya baru ingat laptop saya tuh touchscreen. Setelah galau berkali-kali, kenapa ini mouse saya nggak nurut. Ternyata enak banget ya punya laptop touchscreen kayak gini. Oke, mari kita lihat. Aku pakai chart chart monthly aja. 2022. Ya, ini Mei. Juni. Ya, ini Mei 2022. Perhatikan ini, coba ya aku gedein ya. Ini kan ada ekor nih. Tahu nggak ini apa yang terjadi? Ini aku males sih buka daily chartnya karena nanti aku harus nge-scroll jauh banget. Ini cek aja reversalnya tanggal berapa. Itu kalau nggak salah tanggal 20 atau 21 gitu. Jadi ini sempat dia jatuh parah banget karena ekornya panjang tuh, dia sempat jatuh parah banget. Terus kemudian dia balik. 2022 sih masih nggak jauh lah. Oke, mari kita coba lihat ya. Jadi yang lucu kayak gitu, kalau ditanya sell on May and go away, loh, orang kadang malah terjadi reversal kok nih. Ini bulan apa nih? Nah ini deket-deket nih, 13 Mei, ya, malah terjadi reversal. Jadi kalau ditanya jatuh nggak bulan Mei 2022? Jatuh, tapi habis itu naik lagi. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kayak seasonal moment kayak gitu. Aku sih nggak pernah mikirin itu. Trader pokoknya fokus sama chartnya aja. Ini juga nih, ini lucu nih. Ini perhatikan, ini Mei juga nih. Ini Mei 2021, dia jatuh kan. Tapi habis itu reverse. Ini mulai 20 Mei di pas hijau nih. Nah, terbukti kan? Jadi nggak usah takut dengan sell on May and go away itu. Karena justru dengan jatuhnya kayak, kalau misalkan ada jatuh kayak gini, ini justru dimanfaatkan oleh big investor buat masuk. Apa yang bisa bikin IHSG naik? Ya saham-saham gede. Oke, kita mundur lagi. Kurang kerjaan banget nih aku nih malam hari ini. Pembuktian. Karena saking narsisnya. Saya percaya saya ini membawa cuan. Hoki buat teman-teman semua. Buat diriku juga. Wah. Oke, nih perhatikan nih, nggak percaya. Diperhatikan 2020, udah 3 tahun. Mundur 3 tahun nih. 2020, Mei dia 15 bottom. Selalu kayak gini bentuknya V. 18 bottom. Ya, 19 dia reverse. Oke, sekarang kita mundur lagi. Kurang kerjaan banget nih, parah nih. Tada, mari kita lihat 2019. Di sini saya juga mau kasih tahu teman-teman ngapain takut sell on May and go away. Fokusnya tuh kalau trader chart, kalau investor valuasi, masih nggak percaya saya membawa hoki. Jadi ya orang-orang yang dekat dengan saya itu pasti hoki. Nih lihat nih, 17 Mei 2019, ini udah 2019 ya. 20-nya, ini 2019 nih, dia hijau, langsung benar-benar reverse. Ya, jadi sell on May and go away. Kalau kalian perhatikan, ini sempat turun, abis itu balik lagi. Oke, jadi nggak usah takut ya. Jadi aku nggak usah mundurin lagi. Aku akan bahas saham-saham yang lain lagi. Jadi nggak pas-pas banget sih di tanggal itu. Cuman aku cuma mau ngomong bahwa nggak usah takut dengan sentimen sell on May and go away, Halloween effect, dan juga January effect lain-lainnya. Yang aku paling perhatiin dari seasonal sentiment kayak gitu tuh, itu window dressing akhir tahun. Nah itu yang paling cocok biasanya. Di akhir tahun bulan November Desember itu most likely saham naik. Aku trading investasi dari tahun 2007 sampai sekarang, aku perhatikan yang paling cocok tuh itu akhir tahun. Pengangguran di level terendah, tapi biaya hidup di Amerika jadi tinggi banget. Dan jika inflasi tetap tinggi akan sampai pada tipping point, daya beli rusak, disitulah resesi terjadi. Itu sudah predicted semuanya. Yang namanya naikin suku bunga pasti akan terjadi perlambatan perekonomian, dan memang sudah anticipated resesi itu di Amerika bakalan terjadi gitu. Cuman di Indonesia ini masih oke, masih bagus, dan di China juga agak melambat dikit tapi masih oke. Oke, sekarang kita mau lihat untuk industrial production China. Jadi dari data aku ini, produksi industri di China ini tumbuh sekitar 5,6%. Meskipun pertumbuhan ini masih di bawah ekspektasinya tuh sekitaran 10,9%. Tapi
masih lebih bagus lah daripada Maret 3,9%. Jadi perlambatan perekonomian di China ini diimbangi dengan hal positif lain gitu. Jadi industrial production-nya tuh meningkat. Jadi ini satu hal yang bagus buat Indonesia karena Indonesia banyak ekspor batu bara. Udah jarang bahas makro ya, ini aku bahas dikit ya. Ya, jadi dampaknya sangat bagus sekali buat Indonesia. Terus aku mau bahas tentang China lagi. Retail sales di China itu gimana? Di April ini retail sales-nya tuh naik 18% dibandingkan periode yang sama 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi angkanya masih lebih bagus dari 2022, tapi masih lebih di bawah, lebih rendah di bawah ekspektasi. Ekspektasinya 21%. Tetap oke lah ya, tetap ada perbaikan. Terus ekonomi Indonesia, ini target pertumbuhannya lumayan tinggi, di angka 5,7% ya, di angka 5,7%, dan angka ini lebih optimis daripada angka sebelumnya di angka 5,3%-an. Oke, penjualan mobil dan motor di Indonesia ini agak-agak turun di April 2023, agak slow down dikit, cuman masih oke-oke aja. Aku akan bahas saham BNGA. BNGA ya, BNGA ini ada update laporan keuangan di kuartal 1 2023, ini labanya naik 32%, technical tadi aku udah bahas, untuk valuasinya BNGA udah nggak murah lagi, dia valuasinya udah premium 20%, udah agak-agak kemahalan 20%, cuman masih bisa naik lagi. Oke, terus siapa nih yang mau nonton Coldplay? Besok tiketnya udah mulai dijual, dan bank yang kerjasama dengan penjualan tiket Coldplay ini BCA ya, jadi ini jadi satu sentimen yang bagus buat BCA dan buat pinjol. Buat pinjol. Oke, aku akan bahas saham-saham yang ditanyain di kolom question. Big Banks aku udah bahas, jadi aku bahas pertanyaan Adi Wedanuri, ini ada TLKM. TLKM. Iya, ini ada coach M-Trade nih, tarik satu garis, cakep nih tarikan garisnya. Di support, bagus TLKM satu kata, bagus. Dia lagi turun, tapi turunnya turun yang oke. Terus aku jawab cepat aja. BBNI kan udah tadi, Kris Parulian, PTBA. Aku akan bahas PTBA. Jadi kalian ngecek aja di kolom question tuh, yang di like saham apa. PTBA kita tadi ada cut loss PTBA sekitaran 6% wait and see ya. Jadi kita lagi nge-watch juga untuk saham-saham batubara, tapi kita tadi cut dulu. Oke, terus S Hardware gimana? Hartati Chandra. Kemarin kita baru masuk lagi untuk jangka pendek. Buat jangka menengahnya M-Trade masih ada S Hardware. Kok hot list sih? Stock pick, hold, kita lihat search, access. Oke, jangka menengah access ini cuan 22-24%, jangka pendek baru masuk lagi, jangka panjangnya udah cuan 37%, masih nge-hold aja. Dia sedang berpotensi untuk breakout dari resisten 600. Di sini 600 resistennya cukup kuat sekali. Susah ditembus 1 2 3 4 5 kali high. Ini di 570 ketahan. Terus kalau dia bisa tembus dari 600, ini bakalan jadi uptrend bagus banget gitu. Jadi kita wait and see dulu. Oke ya. ESA dan Harum-Harum udah aku bahas tadi, udah bottoming sepertinya. Terus dia ada emoticon meleleh gitu. Jangan pembenaran, Harumnya belum bottoming, dia justru malah mau turun lagi. ESA jangan dulu deh, dia lagi downtrend. MDKA tadi aku udah bahas, selengkapnya besok deh. Akra fundamental bagus, JP-nya bagus sekali, cuman technically lagi turun. Jangan masuk dulu, exit dulu untuk tradingnya. Dia bisa turun lagi sampai ke 12.30. IMAS nggak ada matinya. Saya udah nggak suggest beli IMAS ini 2 hari merah. Ya udah waktunya jualan, as simple as that.
telat jual bisa, ini udah ARB. Ya jadi waktu itu M-Trade jualannya tuh di sini nih, pas di 25.50 ya sudahlah dapat berapa ya? 25.50 aku lupa ingat. Ya udahlah, udah dapat hampir sorry. Let me check. Ya, 92 sampai 96% ada member yang nge-hold lebih lama dari itu. Kenapa kita antisipasi jual waktu itu? Karena sebenarnya di sini tuh udah mulai keluar merah-merah. Terus ditutup hijau. Nah, kita kayak, wah ini kena prank nih, 2 hari merah terus hijau lagi. Wah harusnya bisa cuan 100% lebih nih, tapi aku punya prinsip, bersyukurlah dengan apa yang kamu dapatkan di market, itu rezekimu. Kalau dia naik lagi ya sudahlah, itu bukan rezekimu, gitu biarin aja. Daripada kamu nggak bisa keluar. Kalau udah ARB kayak gini, ini susah banget keluarnya gitu. Yang penting udah cuan, punya modal bawah, kita nggak bisa loh maksain harus cuan 100% atau gimana, berapa persen. Ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, terus friend, jangan dulu, wait and see dulu dan udah deket gocap. Be very careful kalau deket gocap. Oke, teman-teman, kita update lagi, terutama MDKA, kita update lagi besok ya. Kalau aku udah dapat konfirmasi, aku akan update di morning briefing. Kalau belum ya besok besok tuh hari apa sih? 17 ya, 17. Oke, aku masih IG live. 18 tanggal merah, aku nggak IG live. Anyway, terima kasih buat yang udah nonton malam hari ini. Sekali lagi aku ingetin, belajar investasi jangka panjang. Dan juga kita kasih portfolio desainnya. Apa bedanya portfolio desain sama rekomendasi? Kita kasih tahu berapa persennya. Dan ini MFest punya portfolio, saya lagi review, ada potensi akan dirombak gitu. Dan juga di workshop Super Trader tuh kamu belajar tentang strategi trading aku. Oke? Semoga bermanfaat dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah menemani saya malam hari ini. Salam profit. Dan kalau kamu pengen jadi coach M-Trade ya, boleh DM saya dengan kode coach, nama, email, dan WhatsApp. Salam profit, selamat malam, dadah.